Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada umumnya, tujuan orang menikah adalah untuk memperoleh keturunan, supaya dapat melanjutkan keturunan atau kelangsungan hidupnya. Maka bila perkawinan tidak mendapat anak, orang merasa hidupnya sia-sia dan merasa habislah sejarahnya. Pandangan semacam ini adalah keliru. Mengapa saya katakan demikian? Karena hidup yang berlangsung terus, yang tidak habis-habisnya, itu tak akan terjadi. Tidak ada hidup yang seperti itu. Yang ada dan yang perlu dikejar adalah kelangsungan hidup kekal bersama dengan Allah di surga. Itu yang ada. Itu yang perlu dan harus kita perjuangkan dalam kehidupan kita selagi masih hidup di dunia ini. Dalam Injil hari ini kita mendengar tadi orang-orang Saduki yang tidak percaya akan adanya kebangkitan bertanya kepada Tuhan Yesus, siapakah yang akan menjadi suami dari istri yang bersuamikan 7 orang yang semuanya tak mempunyai anak itu? Jawab Yesus, setelah kebangkitan orang tidak akan mati lagi. Maka tidak perlu adanya kawin dan dikawinkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Dari apa yang dikatakan Yesus itu jelas yang dapat membuat manusia memperoleh hidup kekal itu bukanlah soal keturunan. Bukan soal menikah, kawin dan dikawinkan, melainkan perbuatannya yang berkenan di hadapan Allah. Bukan saya membela orang yang tak kawin. Saya juga tak kawin. Para pastor, suster, bruder, lalu ada juga keluarga yang tak punya anak. Ada juga orang yang memang dengan keinginannya tidak berkeluarga. Bukan membela itu, tapi jelas diajarkan oleh Tuhan. Barang siapa hidupnya berkenan di hadapan Allah, ia akan dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah dan tidak akan mengalami kematian. Maka sekali lagi, kelangsungan hidup itu bukan terutama melalui anak. Benar bahwa keturunan itu akan muncul, akan lahir melalui anak-anak yang dilahirkan dalam keluarga. Maaf sekali lagi, saya tidak katakan di sini bahwa perkawinan itu tidak perlu atau menganjurkan supaya orang jangan kawin, tidak. Sama sekali tidak. Saya hanya mau katakan supaya kita tidak salah mengerti mengenai arti yang sebenarnya dari sebuah perkawinan. Apalagi kalau dikaitkan dengan kebangkitan atau kehidupan kekal seperti yang dipersoalkan oleh orang-orang Saduki dengan Yesus dalam Injil tadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Berbicara mengenai kebangkitan atau hidup kekal itu tidaklah gampang. Dan tidak mudah untuk dijelaskan dan tidak mudah juga untuk diterima orang.
Contohnya tadi orang-orang Saduki. Dan juga untuk orang-orang zaman sekarang. Selain kita sendiri, orang yang percaya, tidak gampang untuk menerima bahwa nanti akan ada hidup kekal, akan dibangkitkan. Tetapi bagi kita orang yang beriman, sebenarnya sederhana saja. Sebab jika Tuhan yang Maha Kuasa itu berkuasa untuk mematikan orang yang hidup, tentulah Ia berkuasa juga menghidupkan orang mati. Kita bandingkan dalam kitab Ulangan bab 32 ayat 39. Dan kepercayaan akan kemahakuasaan Allah sebenarnya sudah mengandaikan kepercayaan akan kebangkitan orang mati itu. Itu dalam Yohanes bab 11 ayat 25 sampai 26. Jadi Allah itu bukan Allah orang mati seperti dikatakan Yesus dalam Injil tadi, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Kehidupan tidak lepas dari penciptaan kehidupan, terkhusus pada kehidupan kita manusia. Allah yang hidup itulah yang memberikan kehidupan kepada kita manusia. Kematian jasmani tidaklah begitu saja langsung memisahkan kita dari Allah. Sebab kehidupan yang ada pada manusia itu sendiri berasal dari Allah pencipta yang menghembuskan napas hidup kepada kita. Ingat dalam kisah kitab Kejadian bab 2 ayat 7. Maka sebagaimana kita menjalani hidup di dunia ini, demikian Allah akan menentukan apakah kita dianggap layak untuk mendapatkan bagian dalam dunia yang lain itu, yang bangkit untuk kehidupan yang kekal, atau bangkit untuk dihukum. Itu dikatakan Tuhan sendiri dalam Yohanes bab 5 ayat 29. Kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Allah yang memberikan kehidupan kepada kita manusia. Kematian itu pasti. Tapi kematian hanya sebuah lorong gelap yang pendek yang harus dilalui oleh setiap orang untuk memasuki hidup baru. Hidup yang sekarang ini harus dipertanggungjawabkan kelak untuk memasuki hidup yang baru, hidup yang kekal itu. Maka hidup sekarang ini bukan sekedar kesempatan bagi kita untuk menjadi pengejar kenikmatan, tetapi menjadi kesempatan untuk menjadi berkat bagi sesama. Ini yang paling penting. Karena sekali lagi setiap orang pada akhirnya akan beralih dari dunia ini. Tak ada satupun yang lolos. Bagi kita yang beriman kepada Kristus, kita percaya bahwa ada kehidupan abadi setelah kehidupan di dunia ini. Kebangkitan Kristus memberikan jaminan kepada kita untuk percaya akan kehidupan kekal. Tuhan Yesus sendiri bersabda dalam Yohanes bab 6 ayat 47, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita tidak perlu takut dan khawatir akan hidup kita di masa yang akan datang. Tentang hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan. Semua orang punya waktu dan saatnya masing-masing. Yang dibutuhkan dari kita adalah kesiapsediaan kita untuk menjalani kehidupan yang ada sekarang ini
dengan rajin berbuat kebaikan dan keutamaan. Karena Allah kita adalah Allah orang yang hidup, bukan Allah orang yang mati. Semoga kita seperti yang dinasihatkan oleh Santo Paulus dalam bacaan yang kedua tadi. Semoga kita semakin teguh dalam iman kita dan semakin mampu untuk mewujudkan kehendak Tuhan, ajaran Tuhan dalam hidup kita, dalam tindakan dan perkataan kita. Sehingga dengan demikian kita boleh mengharapkan kelak setelah kehidupan di dunia ini, kita hidup bahagia bersama Allah di surga. Tuhan memberkati kita semua.